Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, alhamdulillah ya, kita berkumpul di malam ini dalam rangka kegiatan Camping Vol 4. Langsung aja, jadi talkshow kali ini bertemakan Dream Santri Hype. Ya kan Bang? Yoi Bang, sebelum itu perkenalkan, saya Fatul dan ini adalah rekan saya Bang Ramdan. Kita akan menemani semua teman-teman pada malam ini. nih. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman nih? Kayaknya tadi kan habis itu dah sebelum sini. Capek nggak nih? Capek. Oke, kita kan nemenin nih apa? Nanti ada hibur-hiburannya lah ya, harus ketawa lah. Santai aja, santai. Santai ya, sambil snack, minum apalah, kopi lah bisa ya. Langsung aja kali ya talkshow-nya. Udah gak sabar kan? Iya. Panggil aja langsung pematerinya ya Bang ya. Ya enggak? Dulu kali. Iya. Iya, belum nih. Padahal lemas-lemas semua nih, biar bersemangat. Kita yel-yel dulu kali ya. Nah, ya tuh. Ya dulu nih. Ayo dah, yo. Yo. Yel-yel dari saya ya. Nah, iya. Oke, kalau saya bilang santri madu, semuanya jawab berani berubah, Allahu Akbar. Nah, bagus Bang, bagus. Nah, ayo langsung aja nih. Coba nih cara pertama dulu nih ya. Ayo Bang, langsung aja Bang. Oke, saya mulai ya. Santri madu, Berani berubah, Allahu Akbar. keren, tepuk tangan buat semuanya. Langsung aja kali ya Bang ya. Oh, langsung ke tema Iya. ini langsung. Langsung ya. Acara, ya. Ya, oke. Nah, kita panggil pemateri malam ini Bang Alif dan Bang. Irham. Oke, tepuk tangan semua. Wih, orang jauh semua ini. Dari Palembang lah, dari Bogor. Wah, orang jauh ini ya. Oh iya, lupa saya salib Pak. Bang. Ada ya. Nama spesial malam ini nih, jauh banget. Yo. Yang satu naik bus, yang satu naik kereta. Oh, beda kereta. pulang ini. Oh iya benar ya benar. Iya. Nih, sebelum itu kita kasih dulu nih biodatanya nih ya. Nih, pertama nih Babang Diram. Babang Diram nih sedang menduduki kelas 1 SMP. Nah iya, dari mana Bang? Dari Bogor, jauh nih guys ya. Nih, coba nih satu lagi nih Bang, coba nih kenalin nih Bang. Siapa nih Bang? Ini satu lagi adalah namanya Bang Alif. Dan dia menduduki kelas 1 SMA. Iya, oh, hebat. Dari mana nih Bang? Kayaknya mau tahu semua nih. Dari mana coba nih? Ini Bang Alif dari mana? Oh, Bang Alif ini dari Palembang. Jauh juga ya. Kesini naik apa Bang? Naik bus. Oh, naik bus. Berarti lewat kapal dong ya? Coba spill dong bahasanya kayak gimana kan? Orang Bogor itu bahasanya susah. Kalau orang Palembang itu pasti ada ciri khas bahasanya. Gimana nih bahasanya coba? Wong kita galau. Oh. Orang Sunda itu jangan didiemin itu. Ya nih orang Sunda nih apa nih coba nih kata-katanya nih. Sampurasun. Yang itu oleh-oleh. Oleh-oleh. Pepek cukup. Oleh-oleh ya terus cuma. Oke, kita langsung aja nih ya. Pertanyaannya. Nah, ya. Nih, Bang ya. Kan tema kita di santri dari Misai. Santri mimpi itu tinggi. Nah, menurut Abang Diram nih, bagaimana santri itu bagaimana seharusnya santri itu bermimpi? Apakah dia harus cuma jadi doang atau harus tinggi gitu, tinggi langit gitu? Ya. Gimana Bang? Jadi santri itu harus mempunyai mimpi yang tinggi, setinggi harapan orang tua Bang. Kalau kita ingin menggapai mimpi yang tinggi, kita itu harus selalu konsisten. Karena kunci keberhasilan sebenarnya itu adalah konsisten Bang. Istiqomah ya. Iya betul. Ini jadi B.J. Habibie nih.
Bang, bang, kalau kata saya mah kalau tinggi jadi jerapah aja ya bang ya. Kan tinggi dia bang. Iya. Iklan ini nih Hailo. Mimpi aja Itu dulu. bukan ke samping. Iya, ini jadi ikan susu nih bang. Teh. Nah, coba nih yang kedua nih, Bang Ali. Nah, kalau santri itu bagaimana sih seharusnya? Ini dia mimpi. Nah, coba gimana nih? Apakah sama kayak Bang Diram tadi? Hampir sama sih sama Dirham. Mimpi santri itu harus tinggi. Pokoknya santri itu harus memiliki cita-cita. Di pondok kita Cek. di pondok bukan untuk main-main dan bercanda saja, tetapi buat merajut impian dan untuk menggapainya. Jadi kita tidak hanya punya sekadar cita-cita, habis itu dijamin aja ya. Iya, Jadi betul. cuma khayal doang cita-cita. Nah, nanti saya jadi tentara, saya jadi chef, masak, apalah. Padahal nggak bisa masak ya. Nah, iya kan ya. Jadi kalau kita punya cita-cita harus dijalani. Nah, ya. Enggak kita punya mimpi sekadar cuman bilang, nanti saya jadi jadi chef. Diem aja tapi dia nggak belajar masak, nggak belajar ini kan ya. Nah iya, ya ini karyawan ya kan. Apalagi tukang parkir ya Allah. Bener. 2000. Nah lanjut nih. Ayo komentar. Oke, buat pertanyaan selanjutnya ya, buat Bang Ali nih. Kalau boleh cerita sebelum mondok, abang punya mimpi atau cita-cita apa nih? Ada perbedaan nggak cita-cita sebelum mondok dan setelah jadi santri atau baru punya cita-cita setelah mondok nih? Apa nih? Dulu pas sebelum mondok belum ada cita-cita, masih bingung. Misalnya hari ini pengen jadi polisi, ntar minggu depan ngeliat teman pengen jadi tentara, ikut jadi tentara. Ntar minggu depan ngeliat teman pengen jadi chef, ikut juga jadi chef. Pas jadi santri baru ada cita-cita. Berhubungan dengan dulu bisa main raket bulu tangkis, jadi cita-citanya pengen jadi atlet badminton. Plus ulama pasti lah. Pasti ulama nomor satu, yang lain nyusul. Taufik Hidayat nanti. Lawan Jepang. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tuh Bang Din. Lupa satu orang nih ya. Itu Baras pukul sendiri Bang di kocak. Wah, Saya lah. Oke, pertanyaan buat Bang Diram juga nih. Kalau boleh cerita sebelum mondok, abang punya mimpi atau cita-cita apa? Perbedaan nggak cita sebelum mondok setelah jadi santri atau baru punya cita-cita setelah mondok? Dulu tuh masih bingung, tapi pas sudah gede punya cita-cita apa. Emang udah gede? Terus lihat masinis, menarik gitu kayak masinis bisa naik ke atas setiap hari. Terus pikiran apa jadi masinis ntar pas sudah gede. Besoknya lihat tentara tuh kayaknya gagah banget tuh, berani, megang senjata. Mikir juga tuh pengen jadi tentara ntar, tapi paling akhirnya ntar gak kesampaian. Tapi setelah mondok kita tahu cita-cita yang paling utama itu adalah jadi ulama, baru cita-cita yang diinginkan. Jadinya Bang ulama tuh kan ke agama ya. Saya pernah dengar nih Rasulullah SAW tuh pernah bersabda, barang siapa yang mendahului akhirat maka dunia akan melayaninya, dan barang siapa yang mendahului urusan dunia maka dunia akan memperbudaknya. Jadi berarti kita harus jadi ulama dulu nih, baru nanti yang lain gitu ya, karena kan akhirat dulu dipentingin sebelum dunia ya nggak Bang? Iya bang, mantap. Nah pertanyaan selanjutnya nih ya, jadi saya jangan balik dulu dong Bang, nih tanya nih, jadi kan banyak ya masyarakat yang bilang kalau santri itu cuman fokus ke masalah agama doang, jadi ustadz doang. Ya, enggak kayak yang lain-lain nih. Jadi misalkan ada santri lulus ya, cuman jadi ustadz doang di kampungnya nih.
jadi apa tahlilan gitu ya, tahlilan atau apa gitu. Tapi kalau menurut abang gimana? Boleh nggak sih santri itu jadi ustadz tapi punya punya cita-cita yang lain gitu? Karena kan nggak mungkin kan setiap santri itu cita-citanya cuma jadi ustadz doang ya. Pastilah mereka ada impian yang lain yang suka punya bakat masak, Yang terpendam. chef. Nah ya yang terpendam tuh ya, mereka dari masa kecil kan mereka pasti punya mimpi dalam gitu ya, di dalam ditanam terus gitu ya. Ya abis itu pasti ingin mereka keluarin gede gitu kan ya. Nah coba menurut abang gimana nih, boleh nggak santri itu tidak hanya habis fokus ke masalah agama ya, jadi udah jadi ulama ke yang lain gitu. Jadi kayak tadi badminton ya gitu, boleh nggak? Santri itu pilihannya bisa jadi ustadz doang bang. Oh oke ya. Santri itu bisa punya cita-cita yang lain sesuai kemampuan dan keterampilannya bang. Kalau kita harus bekerja keras kalau ingin menggapai cita-cita yang tinggi. Karena kerja keras kita hari ini menentukan masa depan kita bang. Begitu bang. Kayaknya keren banget nih kata-kata Bang Dirham. Orang bijak. Orang bijak ya, orang bijak ya. Orang bijak. Pendiam-pendiam ini punya banyak bakat tersendiri. Otaknya kemana-mana, tahu semua dia. Ya. Itu yang Soalnya lebih itu kalau dia bisa jadi pelukis itu. Nah, ya berapa itu arsitek Gambar ya. Mona Lisa, gambar Mona Lisa. Oh. Jadi apa? Picasso. Picasso. Ya iya benar kan. Nah selanjutnya nih Bang Alif juga nih. Pertanyaannya tadi kayak Bang Dirham kan ya. Ada apa? Jadi banyak kan masyarakat yang bilang kalau santri itu cuma fokus ke ke masalah agama doang ya. Kan tapi santri itu juga pasti manusia punya inilah yang sesuatu yang lain lah ya. Ada definisi atau yang lain lah gitu. Nah coba kalau menurut abang gimana nih? Apakah santri itu harus jadi jadi ustadz doang gitu? Kalau jadi pencuri boleh. Enggak lah Pak. Ya Allah, astagfirullah. Kalau menurut saya sih enggak. Santri nggak boleh jadi ulama doang. Santri boleh jadi polisi, jadi chef, tapi ulama tetap nomor satu. Yang lain usul, insinyur kayak polisi, tentara, dan lain-lain. Seorang penuntut ilmu juga di dalam kitab Ta'lim Ta'lim telah dijelaskan wajib memiliki cita-cita yang tinggi karena seorang penuntut ilmu itu terbang dengan cita-citanya sama seperti burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Oke, keren. Jadi Bang, karena juga kan kita terjun ke masyarakat tidak hanya sebagai ustadz doang kan ya. Dan kita bisa terjun ke masyarakat sebagai gitu ya, chef dan yang lain-lainnya kan ya. Ya kalau misalkan jadi ulama juga nih, dia kayak menjadi tentara tapi nggak pernah belajar jadi tentara ya, jadinya ulama doang. Nanti dia perang dia malah bawa kitab Bang, nggak bawa pedang dia, ya kan ya enggak? Iya benar kan. Kalau belajar perang nanti dia bawa tembakan, bawa pedang ya enggak? Ya. Jadi kalau tentaranya itu dilatihnya nggak keras, tadi ayo maju. Kayak banget. Nah iya, tapi Bang masa iya ada ulama bencong sih Bang mungkin lah. Apa yang kayak jamaah? Jamaah. Alhamdulillah. Nah, itu mah. Oke, nih ayo Bang Ramdan lanjutin Bang. Oke, ini pertanyaan selanjutnya buat Bang Dirham nih. Tadi kan ada Bang Alif, sekarang Bang Dirham. Oke, Bang Dirham. Nyampe sini dong. Songong. Menurut abang ada nggak perbedaan khusus antara santri yang bukan santri dari segi bermimpi atau cita-cita gitu? Yang nggak santri gitu, yang santri sama yang santri cita-citanya. Santri itu difokuskan di pendidikan Islam agar mereka bisa menjadi ulama nantinya. Tapi santri tidak terlalu difokuskan di pelajaran-pelajaran umum. Sedangkan yang bukan santri, mereka difokuskan di pelajaran-pelajaran umum, tapi tidak terlalu difokuskan di pendidikan agama. Yang bukan santri itu tidak tahu menjadi ulama itu lebih utama, karena mereka fokus menggapai cita-citanya sesuai keinginan mereka tanpa menjadi ulama.
Kayak yang tadi saya bilang ya, berapa ini Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mendahului dunia, maka dunia akan memperbudaknya. Dan barang siapa yang mendahului akhirat, maka dunia akan melayaninya. Makanya dunia itu seharusnya di tangan. Nah, iya. Kalau akhirat itu Di hati. Ya bang. Oke, ini Bang Alif juga nih. Adakah perbedaan khusus antara santri sama yang bukan santri dari segi bermimpi atau bercita-cita? Kalau saya sih setuju sama Bang Jerham tadi bahwa santri itu lebih berfokus ke pendidikan agama dan lebih fokus untuk mencapai cita-citanya yang nomor satu dulu, yakni ulama, baru yang lain. Kalau yang bukan santri, dia mah berfokus ke pendidikan yang fokus kepada pekerjaan. Jadi kalau dia nggak kuliah juga nggak apa-apa dia. Nggak kuliah kerja, maksud dia tuh. Iya. Nah iya itu kamu soal ya. Ini apa kebetulan ini hari ini apa kakak saya ujian tadi mustawa ya. Sama apa minta doanya ya ke penonton sama ini nih apa namanya pemateri ya Bang Mendriam mau ini juga doain loh ya. Ya kakak saya ini loh. Dia pengen masuk Al-Azhar tadi ngomongnya ya. Nih apa semoga apa dapat nilai tertinggi di ujian dari mustawanya ya. Nih dan dapat takdir mumais. Amin ya. Doakan semuanya ya. Oke, nih selanjutnya nih, Bang Alif, ada nggak keterampilan atau hobi baru setelah jadi santri? Kan kalau misalkan sebelum jadi santri ini, apa hobinya hanya sekadar di depan HP atau kalau sebutnya apa? Catatan gepeng, ya, catatan gepeng atau depan laptop, PS, warnet gitu ya. Nah ya kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang misalkan selain hobi itu nulis ya nulis bahasa Arab misalkan gitu atau main badminton atau gitu ya ada nggak gitu Kalau dulu sih ada menulis. Dulu tulisan saya tuh kayak cacing keinjek sama gajah. Nggak apa ngelepek kayak ikan gitu ya. Iya, Nah, cacing kremi. ya cacing panasan. Kalau sekarang gara-gara sering nulis tuh dulu kan ada pelajaran Mia Reja kan literasi. oh iya itu gitu. Jadi lumayan bagus tulisan sekarang. Daripada yang dulu. Oh iya ya. Ya, Bilu juga termasuk. Apalagi ini ya ngertiin kitab tuh kan ya. Kalau tangan sampai gimana gitu ya sakit nyut gitu. Bilang aja tangan itu, "Bang, capek, Bang." Gitu ya. Tangan itu mah teriak kali. Oke nih, selanjutnya di Bang Diram nih. Bang Diram nih ada nggak keterampilan atau hobi baru setelah jadi santri? Ya, kayak Bang Alif nih saya tanya nih, coba gimana? Hobi mah ada sih. Hobi ada. Ya. Dulu sebelum jadi santri hobi saya itu menggambar. Gambarnya juga yang nggak jelas lagi. Gambar itu aja terus pernah yang beda. Tapi setelah jadi santri udah mulai gambar itu segini. Udah mulai males sampai sekarang. Sekarang itu pengen fokus gambar yang berkaitan dengan desain-desain bangunan, desain gedung, arsitek ini ya, desain masjid, desain rumah. Berarti abang punya cita-cita arsitek kalau ini jelas lah, ya. Nanti jangan lupa bikin rumah deket Mekah gitu buat Oh iya orang. itu buat Bisa orang selalu itu ya ke tanah suci. Tuh, amin Tanpa tuh. harus naik Ya amin. pesawat Ya. mahal-mahal. Oh iya, berarti ke rumah Allah itu umroh langsung gitu ya bang ya. Buat orang tua juga itu ya. Ya itu kan bermanfaatnya bang ya. Ketemu terus. Iya ketemu terus, gak hilang-hilang gitu ya. Oh alhamdulillah itu bang kalau gitu bang. Kalau saya punya impian juga gitu, cuman gambaran saya. Kan di toko roti buka. Toko roti boleh, buka toko roti dekat Makan mana? saya ini maunya toko roti. Ya nggak apa-apa lah. Nanti Nanti kan jadi bread bull. wah, Roti dulu. nggak apa-apa lah kan nanti kan jalan Kalau yang rezeki gitu. orang bakery kan aku nyobain bakery ya. Orang negeri. Tes Boleh, mana? boleh, boleh. Ya.
Nah, lanjutnya bang, coba bang. Ayo lanjut bang, bang Miriam. Oke. Ramsul dari bang Ramdan. Ih, Oke. apa? Bang Alif nih, ada nggak satu cerita atau motivasi yang membuat abang semangat dalam mengejar mimpi? Semangat strength gitu dari kondisi ngedown, udah nggak semangat lagi putus asa gitu. Jadi ada motivasi dari teman mungkin dari sosial media atau musik atau apa gitu. Bisa jadi Membara semangat gitu lagi. ya, yang membara gitu kayaknya Iya, ya. Nah ya itu. Iya. Ada nggak? Ada dari orang tua dulu pernah. Dulu kan saya mondok pertama kali kan di Palembang kan pernah. Itu udah nggak betah kalau pertama kali mondok. Minta pulang lah, Bu. Saya pengen pulang. Saya nggak betah di pondok. Terus kata ibu saya, tahanin aja dulu. Semua itu pasti susah di awal dan mudah di akhir. Ibu saya ngomong, pendidikan itu akarnya yang pahit, buahnya yang manis. Tangan dulu ya. Kalau Bang Biram gimana nih? Ada motivasi gak dari orang tua atau guru gitu? Atau abang pernah dengar gitu? Dari abang? Edukasi susah ya, jauh banget. Sorry. Ada cerita dulu. Saya pernah bilang ke ibu saya, Bu, aku kalau jadi arsitek bisa gak kira-kira? Terus ibu saya jawab, kalau kamu orangnya disiplin, rajin, dan gak ngeluh, insya Allah impian itu akan tercapai. Tapi kalau kamu orangnya malas, nggak disiplin, dan suka ngeluh, itu akan sia-sia. Terus saya ngomong lagi ke saya, tapi kayaknya susah jadi arsitek. Terus saya bilang, kadang kesulitan itu harus kamu rasakan terlebih dahulu, sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Tamu spesial ini emang ya ada kalian-kalian. Iya. Kayak apa? Ini kayak kata-kata Imam Syafi'i nih bang, yang apa jika kau tidak menahan perihnya apa? Perihnya belajar ya, perihnya belajar atau menuntut ilmu, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Nah iya gitu ya. Oke nih, selanjutnya nih, coba Bang Alif, ada nggak nasihat orang tua atau guru yang sering abang dengar dan selalu ingat? Itu. Jadi kalau misalkan ya kayak tadi tuh, kayak yang abang Ramdan bilang, misalkan lagi ngedown ingat itu langsung apa? Langsung membara gitu. Ya, bang ya, nasihat. Kan kalau tadi kan kayak apa kata-kata gitu ya. Coba kalau ini nasihat nih. Kita Ini sebagai manusia itu pasti butuh nasihat nasihat seseorang. ya, disupport gitu ya. Ya, misalkan kita salah gitu, pasti kita dinilai, yaitu Ya, terima gimana aja. ya gitu apa jadi kalau dinilai orang jangan dalam marah gitu ya, emang sifat kita gitu kan. Kalau Fajar mah, ih bukan aku. Bukan aku. Padahal dia, iya kan ya, padahal dia. Nih coba nih Bang Alif, ada nggak coba yang dari saya itu nih, Ada dulu dari guru saya. guru ya. Ya guru. Dulu kan pas di SD kan, SD negeri kan. Saya tuh pernah bikin praktek disuruh guru saya, kayak aqua gelas dikasih kapas Oh itu, buat nanam biji kacang hijau. oh ya itu. Nah, situ saya ngomong, buat apa sih belajar praktek? Kan teorinya udah dipelajari, berarti udah tahu kan, gak usah dipelajarin lagi yang prakteknya. Terus ngomong lah aku ke gurunya, kata aku, Pak, ini kok kita belajar prakteknya, kan teorinya kan udah tahu juga. Pak gurunya ngomong, katanya tujuan utama pendidikan itu bukan untuk pengetahuan saja, tetapi tindakan. Tindakan. Oh, kata-kata ini apa? Saya waktu itu keinget kayaknya waktu apa guru saya pernah bilang juga ya, apa namanya? Kalau misalkan kamu punya ilmu tapi nggak diamalin, kamu nggak bakal dapat apa ya, kayak nggak bakal ngasih ke orang gitu loh. Jadi ilmu cuma dipendam sendiri ya. Kan kita nggak boleh bagi apa ilmu ya gitu ya Bang ya. Iya.
Jadi apa kayak misalkan kita tahu ilmu amar ma'ruf nahi munkar, nggak dijalanin gitu. Ya nggak amar ma'ruf nahi munkar kan ya, kayak gitu. Nah ya itu sama ilmu tuh nggak dikasih. Nah ya gitu bang. Sama bang kayak nasihat guru saya dulu bang. Nah coba kalau Bang Iram gimana nih? Ada nggak nasihat orang tua atau guru yang sering aku dengar dan mengingat? Ada dari dulu. Dulu itu lagi bikin prakarya dari barang-barang bekas. Kayak bikin kasur-kasur ini gitu. Di situ gagal terus gitu. Dia coba tetap aja gagal. Terus kata guru saya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Terus aja nyoba. Kalau kamu tumbang, bangkit lagi aja. Terus coba. Tapi itu gagal. Terus saya ngomong lagi, penting mempelajari dari setiap kesalahan. Di situ saya termotivasi. Saya bikin terus menyerah. Coba terus akhirnya bisa. Jadi kita kalau misalkan ada salah apa misalkan buat ini nggak bisa, jangan nyerah dulu ya. Gitu ya, kita nggak boleh nyerah, terus coba gitu ya. Coba sampai bisa gitu ya. Nih, abang pernah dengar kata-kata yang kayak ini? Apa kata-kata ini nggak nih? Kalau saya mah pernah dengar, jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Ibarat orang yang sedang berlari terus jatuh, bangkit lagi, Jatuh, bangkit lagi. Udah kayak Maraton. Strajos aja. Ya terus Jatuh, bangkit lagi. Strajos. Mau iklannya? Iya, saya pasang Strajos. Itu tadi Hairo, sekarang Strajos. Nanti apa? Zi. Yang lagi ini? Zi. Oke, lanjut bang. Oke. Ngomong tentang mimpi, balik nih. Dulu di zaman Rasulullah kan banyak para sahabat yang bermimpi tinggi juga kan. Menurut abang, apa motivasi para sahabat yang membuat mereka selalu semangat dalam mengejar mimpi? Ada dari sahabat Rasul yang bernama Amr bin Jamu. Iya, Amr bin Jamu, bukan jamu. Jamu bang, jamu ada hanya itu bukan jamu. Bukan jamu. Itu nostalgia sama masa kecil, saya juga pernah sih dulu sering. Itu jadi kelompok. Itu. Nah, dulu ketika dia ingin berangkat untuk perang Uhud, dia bertemu dengan Rasulullah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berjihad bersamamu, tetapi anak-anakku menghalangiku untuk berjihad bersamamu. Padahal demi Allah, aku ingin sekali menginjakkan kakiku yang pincang ini ke surga." Intinya dia itu ingin syahid lah. Sahabat aja yang dijamin masuk surga aja pengen syahid, lah kita. Masa yang enggak ya? Iya, masa enggak? Iya, jangan mau kalah. Iya. Nih bang ya, apa? Itu padahal kaki pincang ya? Apa berpincang bukan? Coba mau bayangin, jingkit bawa pedang gitu kan ya, sahabat ya kan? Kan apa masih semangat loh bang lah. Kita yang masih dua kaki ini bisa jalan, masa ya Jadi kita Viking nanti kakinya itu pakai kayu. Viking. Ya kan ya. Macam bintang satu. Wow, gue akan nonton apa ini? Bombo iya. Nih, coba. Oke nih, Bang Dirang juga nih. Jangan didiemin terus nih, kasihan nih gaya Ya tahu nih. Ayo di Ramlan gimana sih? Pertanyaan sama juga ngomongin tentang mimpi. Dulu di zaman Rasulullah kan banyak para sahabat yang bermimpi tinggi juga kan. Menurut abang, apa motivasi para sahabat yang membuat mereka selalu semangat? Ada dari Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah. Jadi Khalid bin Walid ini berkeinginan untuk mati syahid, tetapi tidak bisa. Kan Khalid bin Walid ini kan sahabat Allah ya. Kalau Khalid bin Walid itu wafat, maka pedang Allah pun terpatahkan. Maksudnya surga itu, syahid itu imbalannya surga. Gitu, paham nggak? Paham lah, surga. Kemarin itu udah penasaran itu. Saya udah sering baca komiknya, udah ulang-ulang kali itu bang. Ya, suatu toko yang keren.
suatu toko yang keren patut dicontoh. Ya patut dicontoh ya. Nanti saya. Ya, Amr bin Jamu juga tadi ya, jangan dilupain. Semangat yang gede di. Nih, coba nih selanjutnya nih. Ini mau pertanyaan terakhir ya, Bang. Gua tambahin sampai 50 aja nggak apa-apa. Buset, aja itu. Abang ada pertanyaannya? Kalau ada mau silakan, Bang. Saya mau ngomong. Nanya Fatir nanti mau bikin toko roti di mana? Astagfirullahaladzim. Insya Allah dibuka doain coba. Di Pekayon ya. Ya Allah. Malam Priok. Samping rumah ada, samping rumah ada. Ya tuh, ya. Kan apa akan mengerjakan arsitek ya. Yang bikin ini ya Bang. Arsitek itu ya nanti minta Bang. Silvi gila. Blueprint ini. Coba nih. Kondiram. Dalam menggapai mimpi kita pasti butuh teman atau sahabat yang mendukung atau mensupport kita nih. Nah, kalau menurut Abang tuh sahabat yang kayak gimana yang pantas kita pilih ya? Kalau sahabatnya brengsek, Yang mau usah dipilih. Iya juga kita. Iya, ribet aja kita, tinggalin ya. Gitu ya. Nah, coba Bang Dirham nih, gimana nih Bang? Ini harus memilih teman yang saling support itu sudah membantu dalam menggapai impian. Jadi jangan sampai milih teman yang dia itu nggak pernah mendukung kita dalam menggapai impian. Kan dalam kitab Kalimantan penjelasan ya, teman yang jahat itu lebih berbahaya daripada baru bisa. Itu. Oh, jadi kita harus memilih teman yang ini ya, yang apa? Yang baik kita, yang terus mendukung kita ya. Ya, ya mah ada orang pengen jadi ini, ya mah bilangin, oh udah jadi ngomongin aja gitu ya. Ya, masa iya, ya lah, ya gini. Nah, coba nih kalau Bang Ali gimana? Kayak pertanyaannya tadi ya sama ya kayak Bang Ilham. Dalam menggapai mimpi kita pasti butuh teman atau sahabat yang mendukung kita. Coba kalau menurut Abang sahabatnya kayak gimana yang pantas kita pilih? Barbar. Ya ampun. dalam memilih teman, kita harus memilih teman yang berani beramar ma'ruf nahi munkar, saling membantu, bersih, disiplin, mandiri, dan lain-lain. Ibaratnya ada tukang besi dan tukang minyak wangi. Nah, kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan mendapatkan bau besinya juga, bau busuknya juga, bau karat. Nah, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan mendapatkan wanginya juga, atau dikasih parfum. Kasih parfum ya. Ya. Itu Bang. Oh ya, oke. Jadi kita tuh kayak ibaratnya kayak kayak Abang bilang. Jadi apa? Kita ini tergantung teman kita ya. Kalau teman kita mau pasti kita karena juga ya. Ya kalau teman kita misalkan suka minta ini pasti nanti kita ikut ya. Karena teman itu kan pasti bilang, ayolah ikut saya gitu ya. Ikut maintenance gitu, ikut nyanyi lah ya gitu ya. Iya. Oh, gitu Bang ya. Mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi. Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Nah, pertanyaan terakhir nih dari para berdua ya. Oh iya, kayaknya tadi ya permintaan ya. Permintaan ya kita kan tadi berdua udah janjian ya Allah. Ya. Nih coba bilangin nih abang-abang yang kasep ganteng cakep ini nih ya. Oke, ini coba nih abang-abang ya. Boleh nggak kasih motivasi ke penonton dan buat kita juga nih kata-kata buat para penonton di sini. Motivasi gitu, nasihat takwa, ya, bertambah semangat dalam berdakwah. Ya, Kata-kata boleh. Kata-kata hari ini, usaha itu pasti membuahkan hasil. Gagal memberi pelajaran,
sukses, memberi kebahagiaan. Oke, itu dari Bang Giram. Orang bijak kan, ayo cepet lah, jangan ini kecewain kita berdua nih sama penonton, kecewain. Mimpi itu tidak didapatkan secara kebetulan, tapi mimpi itu harus dicari dengan semangat dan dikerjakan secara tekun. Konsisten. Sudah. Ayo tepuk tangan juga dong. Oke, kayaknya kita udah di pertanyaan terakhir nih ya. Makasih banget nih buat Bang Dram sama Bang Alif ya yang udah mau ngobrol sama Selanjutnya dia untuk maju Iya, sebagai ya. pembicara ya. di sesi talk show. Pokoknya banyak motivasi dan nasihat yang bisa kita ambil dari sini ya. Iya, dari Bang Ilham sama Bang Alif ya. Keren banget semuanya. Oke nih, semoga mimpi ini Bang Ali, Bang Ilham, kita juga dan para penonton sini semua bisa tercapai dengan mudah. Amin. Ya kasihan sih penontonnya, siapa tahu punya mimpi atau cita-cita juga. Oke. CEO Albi. CEO apa nih? Ya. Ya. Oke. Nah, acara setelah podcast ini ada acara apa? Oke, kita terasa kita sudah di penghujung Yang dari acara. pengunjung acara ya. Oke, maka dari itu coba kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.